Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku, di tengah bencana penyakit yang lagi menimpa dunia, yaitu COVID-19 atau coronavirus yang hampir merata menjadi musibah di seluruh muka bumi ini, di setiap negara. Kemudian sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ada suatu ibadah, yaitu saum atau berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Saudaraku sekalian, banyak pendapat, berbagai kalangan, bahkan ada yang ekstrim, mengusulkan kepada MUI untuk menunda Ramadan. Nah, ini kan aneh. Ada pula pendapat yang menyampaikan bahwa dalam keadaan darurat kewajiban itu bisa diabaikan. Macam pendapat. Saudaraku, sebenarnya yang pertama harus kita pahami bahwa puasa bulan suci Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan, yaitu muslim beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, maka diwajibkan berpuasa. Tapi namanya kebebasan, setiap orang bebas berpendapat. Tapi ya sebaiknya sebelum mengeluarkan pendapat, apalagi menyangkut ad-dinul Islam, menyangkut agama yang kita yakini, sebaiknya dipikirkan dulu lah, tanpa diusulkan apapun. Kalau dianggap darurat, pasti MUI mengambil sikap. Misalnya pandemik di suatu wilayah, sholat ya jangan berjamaah di masjid lah, di rumah masing-masing. Tapi kalau di wilayah itu nggak pandemik, kasus satupun tidak ada, ya ke masjid kan nggak ada masalah. Apalagi masalah saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kalau fisik lemah, mudah terserang penyakit. Nah, coba kita perhatikan ayat tadi, perintah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa itu untuk orang-orang beriman. Nggak ada dalam sejarah orang beriman itu malah sakit dengan Ramadan. Asalkan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul, para sahabat, para ulama. Ulama itu orang-orang yang berilmu. Bahkan dengan berpuasa Ramadan, kita lapar, haus, apalagi ini musim lockdown, kita di rumah aja, galah mengganggu aktivitas. Nggak pun lockdown, PSBB di Indonesia namanya. Dianjurkan banyak kerja di rumah, satu-satu keluar,
tidak boleh berkerumun. Berarti saudaraku, energi yang kita keluarkan juga nggak begitu besar, taklah mengakibatkan sampai timbul penyakit. Kepala Direktur Utama Rumah Sakit Haji Jakarta sudah menyampaikan bahwa ini medis, melaksanakan puasa Ramadan tidaklah sampai membahayakan di musim pandemi corona, asal makanan cukup pada saat berbuka dan sahur. Cukupkanlah minum air putihnya, makan secukupnya yang bergizi. Nah, yang jadi masalah yang bergizi itu yang bagaimana, saudaraku? Bukan harus mahal. Banyak makanan-makanan bergizi yang tidak mahal, tapi pandai kita mengelolanya. Bahkan ada penelitian di Eropa, kalau tidak salah di Amerika, mengatakan bahwa dengan berpuasa lemak tubuh itu digunakan sehingga timbul sel darah putih. Dimana kita tahu sel darah putih ini melawan penyakit. Karena lemak tubuh yang selama ini menumpuk itu dipakai pada saat energi tubuh kurang. Jadi intinya, berpuasa bulan suci Ramadan tidaklah mengakibatkan orang tertular corona. Tidaklah mengakibatkan orang berbahaya. Ya, begitu kita berpuasa ya kurangin berinteraksi, jaga jarak. Nah, virus corona ini ditularkan dengan percikan dari mulut itu pada saat bersihin baku atau mungkin berbicara, jadi pakai masker. Ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Ya, kalau mau paling sering cuci tangan, kerjakan sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Batal wudhu, ambil wudhu, cuci tangan. Kurangin berinteraksi dengan orang yang nyaris kita tidak tahu kesehatannya, orang yang belum kita kenal. Bahkan yang orang kita kenal sehat pun, ya kalau memang riwayatnya kita curigai, ya kurangin. Ada yang mengatakan social distancing atau pengaturan jarak sosial. Enggak lah sosial, terakhir diralat juga sama WHO, tapi pengaturan jarak fisik, physical distancing. Fisik kita dengan fisik dia jaraknya kita atur, tapi hati kita dan hati dia jangan menjadi berjarak. Saudaraku, kalau kita kaji dari kajian sedikit lebih dalam, bahwa dengan berpuasa, saudaraku, fisik ini lemah, jiwa kita kuat. Dengan berpuasa kita senantiasa mengingat Allah, kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita senantiasa menjaga sholat, kita senantiasa mengurangi cakap berbicara yang tidak perlu. Tangan pun nggak latah megang gadget, menghujat, mencaci. Akibatnya pikiran kita tenang. Pada saat pikiran kita tenang, lambung kita baik, hati kita baik, maka tubuh kita akan makin stabil. Kalau kajian energi, maka terbentuk energi positif di sekeliling kita, dan itu bisa membentengin energi-energi negatif yang ingin merusak.
Saudaraku sekalian, oleh sebab itu biarkanlah mereka bicara apa. Minta MUI mengeluarkan putusan fatwa yang menunda Ramadan. Ingat ya, puasa Ramadan itu ibadah makruh. Tata caranya sudah ditetapkan Rasul, waktunya sudah ditetapkan Rasul, nggak bisa dirubah. Sholat juga ibadah makruh, tata caranya sudah ditetapkan Rasul, waktunya telah ditetapkan Rasul. Cuma sholat itu dirubah, misalnya nggak di masjid, ke rumah, paling itu pendapat MUI. Tapi sholat jangan tinggal. Puasa juga nggak boleh tinggal. Karena yakinlah saudaraku, dengan kita berpuasa maka energi positif akan mengelilingi kita. Hati kita akan, pada saat pikiran kita nggak bekerja maksimal, jiwa kita tenang, maka lambung akan sehat, asam lambung akan turun dan mempengaruhi ke seluruh organ tubuh kita, semua akan normal. Lemak-lemak, mungkin lemak-lemak yang ada di dalam tubuh akan kurang. Kecuali untuk orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit. Dan itu bukan karena corona saudaraku, tapi memang ada rukhsah keringanan kalau orang-orang yang lagi penyakit boleh mengganti puasanya pada waktu yang lain, dan jika dia sudah uzur boleh membayar fidyah puasanya. Nggak mungkin lagi ganti, itu maksudnya. Baiklah saudaraku sekalian, ini sekedar sebagai referensi buat kita. Biarlah mereka bicara apa saja, selaku umat Islam kita harus tahu kewajiban kepada Allah itu nggak bisa ditunda. Asal dikerjakan dengan baik, pastilah membawa kebaikan. Jadi saudaraku sekalian, ayo kita jaga keseimbangan, kita kuatkan jiwa kita bangun ukhuwah, kurangin mencaci maki. Karena saya lihat media sosial, kalaupun mengkritik yang santun lah, yang santun. Saya kira ini kembali kita berserah kepada Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah yang dari Allah. Rezeki kita semakin mudah. Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.